Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai fungsi distribusi binomial ya. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kalau materi ini memuat 5 subbab. Nah, apa saja subbab dari fungsi distribusi binomial yang sudah kita sebutkan kemarin ya? Yang pertama diantaranya konsep variabel acak, distribusi dan fungsi probabilitas, fungsi distribusi, distribusi binomial, dan yang terakhir adalah fungsi distribusi binomial kumulatif. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari mengenai konsep variabel acak beserta sedikit review mengenai kombinasi dan peluang, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas subbab yang kedua dan yang ketiga. Oke, yaitu mengenai distribusi dan fungsi probabilitas beserta fungsi distribusi. Langsung saja kita masuk ke subbab yang kedua dulu, yaitu distribusi dan fungsi probabilitas. Nah, untuk membahas materi ini masih erat kaitannya kita menghubungkan sama percobaan pelemparan koin sebanyak 3 kali yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kemungkinannya kalau kita ngelempar koin sebanyak 3 kali itu apa saja yang terjadi kejadian-kejadiannya, diantaranya sebagai berikut. Jadi bisa muncul angka sebanyak 3 kali, kemudian bisa muncul angka sebanyak 2 kali dan gambarnya 1 kali, muncul angka sebanyak 1 kali dan gambarnya 2 kali, atau kemungkinan yang terakhir juga bisa muncul bahwa saat kita melempar koin sebanyak 3 kali, tiga-tiganya keluar gambar ya. Dengan nilai semestanya di sini kita peroleh sama dengan 8. Kita kemarin juga sudah memisalkan kalau misalkan X itu adalah kejadian munculnya angka. Berarti kalau ada X sama dengan 0 itu artinya kejadian munculnya angka sebanyak 0 kali. Kalau X sama dengan 1 itu artinya kejadian munculnya angka sebanyak 1 kali dan seterusnya. Dari daftar list kejadian itu, maka kita bisa membuat tabelnya juga kan ya kemarin, dimana kita bisa mengelis apa saja kejadian-kejadian yang muncul untuk setiap X sama dengan X, kemudian banyaknya X sama dengan X, kejadian X sama dengan X, kemudian nilai peluangnya juga. Nah, kita bisa sajikan dalam bentuk tabel yang seperti ini. Nah, dari tabel yang seperti ini yang sudah kita buat ini, kita bisa membuat tabel distribusi probabilitasnya. Jadi, apa itu tabel distribusi probabilitas? Dia merupakan suatu tabel yang memuat probabilitas, kemungkinan peluang-peluang dari suatu kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Jadi dari sini yang kita butuhkan hanya nilai X sama dengan X yang diperoleh dari ini, tabel pada kolom pertama yang sudah kita buat tempo hari. Kemudian kita butuh nilai PX sama dengan X, nilai peluang kejadiannya kita list, kemudian di sini kita tambahkan nilai totalnya. Nilai total peluang seluruh kejadian ini kalau kita jumlahkan hasilnya akan sama dengan 1. Nah, tabel yang berwarna hijau ini yang kita buat di sebelah kanan ini lah yang disebut sebagai tabel distribusi probabilitas. Dia memuat peluang kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Nah, dari tabel distribusi probabilitas ini kita bisa membuat fungsi probabilitasnya. Seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi fungsi probabilitas Px sama dengan X itu disimbolkan pakai Fx. Jadi sebenarnya ini nilainya setara dengan ini ya. Jadi dari sini kita bisa melihat nilai fungsi probabilitasnya dia akan bernilai sama dengan 1/8 ketika X-nya 0 dan 3. 0 dan 3 berarti kita ambilkan dari data yang ini dan yang ini. Ketika X-nya 0, Fx-nya atau Px sama dengan X-nya 1/8 pun begitu pula ketika X-nya sama dengan 3. Berarti kalau yang di bawahnya itu 3/8, dia nilainya akan sama dengan 3/8 ketika X-nya sama dengan 1 dan 2. Jadi kita ambilkan dari data yang ini. Nah, bagaimana dengan data yang terakhir? Data yang terakhir ini dia nilainya Fx-nya akan sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Apa maksudnya di sini X yang lainnya? Jadi, kecuali X yang sudah kita list di atas ini, 0, 1, 2, 3, maka nilai Fx-nya adalah sama dengan 0. Gitu ya. Semoga paham sampai sini. Yang perlu kita ketahui dari fungsi probabilitas ini, ada syaratnya. Jadi suatu fungsi itu dikatakan fungsi probabilitas kalau dia memenuhi dua syarat ini. Syarat yang pertama, nilai Fx-nya harus lebih besar sama dengan 0
untuk semua nilai X yang mungkin. Sekarang kita tinggal cek apakah nilai fx yang ini selalu lebih besar sama dengan 0 untuk semua nilai X yang mungkin. Untuk semua nilai X yang mungkin di sini adalah 0, 1, 2, 3. Apakah dia nilainya selalu lebih besar sama dengan 0? Ini iya ya, dia nilainya kalau nggak 1/8, 3/8 ya 0. Jadi dia nilainya selalu lebih besar sama dengan 0. Sehingga dia sudah memenuhi syarat yang pertama. Bagaimana dengan syarat yang kedua? Syarat yang kedua di sini diminta kalau sigma xfx-nya bernilai sama dengan 1. Jadi jumlah total kemungkinan seluruh kejadian yang terjadi peluangnya adalah sama dengan 1. Ini kita sudah hitung total sama dengan 1. Jadi yang di samping ini disebut sebagai fungsi probabilitas karena dia memenuhi dua syarat yang ada di sini. Gitu ya. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah bentuk penulisannya. Ini kenapa kok saya cetak merah? Biar lebih kelihatan. Jadi kalau fx itu nilainya sama kayak px sama dengan x. Ingat di sini f-nya pakai f kecil. Kalau f-nya pakai f besar apa? Nanti kita akan bahas di belakang. Beda lagi ya. Oke. Semoga sampai sini bisa dimengerti. Nah, dari fungsi probabilitas itu kita bisa membuat grafiknya. Tadi kita punya fungsinya seperti ini, kalau membuat grafiknya gimana caranya? Sama ya, kita skesakan dulu koordinat kartesiusnya sumbu X, sumbu fx-nya. X-nya di situ kita plot titiknya 0, 1, 2, dan 3, pun begitu pula dengan si fx-nya 1/8, 3/8. Kemudian yang pertama dulu. Dia nilainya akan sama dengan 1/8 kalau X-nya 0 atau 3. Berarti ketika X-nya sama dengan 0, nilai fx-nya sama dengan 1/8. Jadi kalau kita skesakan seperti ini. Kita tarik garis mulai 0 sampai 1/8. Kemudian kemungkinan yang kedua, ketika X sama dengan 1, nilainya 3/8. Pun begitu pula dengan X sama dengan 2. Jadi garisnya sama panjangnya yaitu ke atas sama tingginya. Dan yang terakhir, kalau X-nya sama dengan 3, nilainya 1/8, jadi panjangnya sekian. Nah, grafik yang ini disebut sebagai grafik fungsi probabilitas. Oke, semoga bisa dimengerti sampai sini. Langsung kita masuk contoh soal ya. Jadi dari serangkaian kasus tersebut di atas yang sudah kita selesaikan, kita uraikan. Kalau misalkan kita diminta untuk menentukan nilai Px lebih dari 2, tadi kan kita punyanya apa aja? Px sama dengan 0, Px sama dengan 1, Px sama dengan 2, dan seterusnya sampai Px sama dengan 3. Nah, kalau yang diminta adalah Px lebih dari 2, berarti itu artinya kita diminta untuk menentukan nilai dari Px sama dengan 3. Karena X yang lebih dari 2 hanya 3. Yaitu berarti nilai peluangnya ketemu sama dengan 1/8. Yang kedua, kalau misalkan kita diminta untuk menentukan nilai Px kurang dari sama dengan 2. Yang kurang dari sama dengan 2 berarti apa aja? Karena tadi X-nya hanya 0, 1, 2, 3, maka yang kurang dari sama dengan 2 adalah 0, 1, 2. Nilai peluangnya kita jumlahkan semuanya, jadi akhirnya ketemu 7/8. Yang ketiga, kalau misalkan kita diminta untuk menentukan nilai Px sama dengan 5. Nah, karena X-nya tadi yang kita punya hanya 0, 1, 2, 3, berarti untuk nilai peluang kejadian selain X sama dengan 0, 1, 2, 3, nilai fx-nya adalah sama dengan 0. Tadi disimpulkan pakai itu ya, yang paling bawah sendiri, X lainnya, maka nilai fx-nya 0. Nah, 5 ini termasuk ke dalam kategori X lainnya, jadi dia nilainya sama dengan 0. Kalau px sama dengan 0, berapa nilainya? Ya tinggal kita lihat di tabel ya tadi, berapa nilainya. Nilainya sama dengan 1/8. Oke, semoga bisa dimengerti sampai sini. Selanjutnya, subbab yang ketiga mengenai fungsi distribusi. Yang pertama, fungsi distribusi itu diperoleh dari fungsi kumulatif kurang dari fungsi probabilitas. Jadi untuk membuat fungsi distribusi sangat disarankan kalian tahu dulu fungsi probabilitasnya ya. Karena
dia dibuat dengan menjumlahkan. Kenapa kok menjumlahkan? Karena kumulatif ya di sini, kumulatif kurang dari fungsi probabilitas. Nah, ini yang kita perlu tekankan tadi ya, perbedaan penulisan fungsi menggunakan F kecil dan F besar. Kalau F kecil tadi menunjukkan fungsi probabilitas, kalau F besar menunjukkan fungsi distribusi. Nah, yang membedakan di sini adalah simbolnya. Kalau tadi fungsi probabilitas disimbolkan dengan F kecil, kalau fungsi distribusi disimbolkan dengan F besar. Jadi tahu ya bedanya. Kalau fungsi probabilitas tadi ditulisnya seperti ini, Fx, atau yang nilainya sama kayak Px sama dengan X. Nah, kalau fungsi distribusi, nilainya ditulis dalam bentuk yang seperti ini. Jadi kita menggunakan F besar, kemudian dia merupakan hasil kumulatif kurang dari fungsi probabilitas. Dia dirumuskan dengan ini. Nah, perumusannya ini kalau dilihat sekilas agak mumet ya, ruwet. Jadi yang pertama, dia nilainya akan sama dengan 0, 0, untuk X yang berada di interval negatif tak hingga sampai dengan X1. Berarti kalau dalam kasus yang tadi sebelumnya, X1-nya siapa? X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 1, X3-nya adalah 2, X4-nya adalah 3. Gitu ya, dan seterusnya. Atau biar lebih mudah langsung saja kita coba kerjakan. Kita akan membuat tabel fungsi distribusinya dulu, biar nggak mumet ya. Jadi coba kita perhatikan di sini. Jadi ketika kejadiannya X sama dengan X sama dengan 0, ini dia nilai Px sama dengan X atau Fx-nya sama dengan 1/8. Maka kumulatifnya ya tetap ya dirinya sendiri kan, berarti ya karena dia adalah X yang paling kecil. Kemudian untuk kasus yang X sama dengan 1. Nilai fungsinya tadi Fx-nya, probabilitasnya adalah 3/8. Nah, dari mana ini kok ketemu 4/8 nilai fungsi distribusinya? Dia diperoleh dari hasil penjumlahan yang ini. Jadi 1/8 ditambah 3/8. Akhirnya ketemu 4/8. Nah, berarti yang sampingnya juga sama ya. Jadi ketika X-nya sama dengan 2, nilai fungsi probabilitasnya 3/8, maka nilai fungsi distribusinya hasil penjumlahan ini. 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8. Jadi ketemu 7/8. Berarti yang terakhir sendiri ini nilainya sama dengan 1 diperoleh dari hasil penjumlahan yang X kurang dari sama dengan 3. Kenapa 3? Karena yang ini ya, X sama dengan X-nya 3. Berarti kita menjumlahkan seluruh total Px yang kurang dari sama dengan 3. Berarti yang ini kita jumlahkan semua. Ketemu hasilnya sama dengan 1. Nah, dari tabel fungsi distribusi ini, kita bisa baru membuat fungsi distribusinya. Yuk pelan-pelan. Jadi dari yang kemungkinan pertama dulu. Tadi kan sudah dinyatakan kalau nilai yang paling atas sendiri 0 ya. Kita list dulu 0. Jadi dia nilainya 0 untuk interval X antara negatif tak hingga sampai 0. Kenapa di sini kok sampai 0? Yang ini. Kenapa kok sampai 0? Karena 0 yang di sini dia berkedudukan sebagai X1 yang ini. Yang ini ya, X1. Kemudian baris yang kedua, dia nilainya sama dengan 1/8 untuk, tadi kan nulisnya gini, X1 kurang dari sama dengan X kurang dari X2. Ya udah tinggal kita masukkan aja, X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 1, dan nilainya dia adalah 1/8 yang ini. Itu ya. Nah, berarti untuk baris yang ketiga, kenapa di sini bisa muncul 4/8? Dari sini asalnya 4/8. Untuk X2-nya ini 1, X lebih besar sama dengan X2, dan kurang dari sama dengan X3. Dan seterusnya ke bawah. Sampai akhirnya dia nilainya akan sama dengan 1 yang ini.
Ketika X-nya lebih besar sama dengan 3, 3-nya yang ini, berarti pakai yang ini ya. Kemudian, dan kurang dari tak hingga. Oke, semoga sampai sini bisa dimengerti. Dari fungsi distribusi ini, kita bisa menggambarkan grafik fungsi distribusinya. Seperti apa? Sama kita buat koordinat kartesiusnya dulu, sumbu X-nya. Kemudian, sumbu fx-nya. Kemudian kita plot titik-titik yang ada di x-nya 0, 1, 2, 3 pun begitu pula si fx-nya. Ingat yaitu f besar. Jadi 1/8, 4/8, 7/8 sama 1. Kemudian untuk X kurang dari 0 dan lebih dari negatif tak hingga, dia nilainya adalah 0. Jadi kita buatnya seperti ini. Ingat di sini karena ini kurang dari 0, nggak ada sama dengannya, maka di sini lingkarannya bolong ya. Yang ini bolong. Terus ini sampai negatif tak hingga, berarti kita panah ke kiri sampai negatif tak hingga. Nah, berarti selanjutnya nih, untuk interval lebih dari sama dengan 0, berarti yang ini interval kedua, yang ini lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1, lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini 0-nya yang ini kita arsir penuh lingkarannya. Kemudian satunya di sini dia bolong. Itu ya, nilainya adalah 1/8. Yang ini nilainya. Untuk interval yang ketiga, X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 2, maka gambarnya seperti ini. Dan seterusnya sampai dengan X lebih besar sama dengan 3 dan kurang dari tak hingga. Jadi gambar yang terakhir ini sendiri, yang ini berarti diperoleh dari ini ya, interval yang terakhir sendiri. Lebih dari sama dengan 3, karena ada sama dengannya, jadi di sini bulatannya penuh. Sampai tak hingga, jadi kita simbolkan sama arah panah ke kanan. Oke, semoga sampai sini bisa dimengerti. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita terima mendapat barokah dan diridhoi menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.